Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Pitarot. Biasa dipilih kartumu. Pasti pakai irama ya, Bo. Nggak apa-apa lah ya, gitu. Ciri khas. Oke, teman-teman. Hari ini aku mau temanya itu adalah kamu bayangkan dia, terserah dianya itu siapa, dan bantu aku untuk fokus ya. Artinya adalah fokus jujur pada diri sendiri. Itu aja, aku cuma minta bantuan itu biar kita tuh nyambung gitu. Jadi hati kamu dan hati aku tuh nyambung untuk membaca kartu, oke? Okay? Nah, aku pengen teman-teman fokus, bayangkan dia dan jujur pada diri sendiri. Kalau memang teman-teman pilih nomor satu, ya sudah, teman-teman fokuskan di nomor satu. Kalau memang teman-teman pilih nomor dua, ya udah nomor dua gitu loh. Jadi benar-benar fokus, dan istilah kasarnya biar apa ya, biar kita tiktok hatinya, tiktok ya, gitulah gitu. Oke. Nah, hari ini aku temanya itu adalah malam ini. Mau malam kapan aja teman-teman dengerin vlog aku, apakah dia mikirin aku? Nah, itu temanya hari ini adalah malam ini, apakah dia mikirin aku atau keinget tentang aku. Teman-teman bayangkan dia, fokuskan dia, dan jujur pada diri sendiri. Kalau mau pilih nomor satu, silakan pilih nomor satu. Nomor dua, pilih nomor dua. Jangan, aduh aku harusnya nomor empat, tapi malah aku pilihnya nomor satu. Nggak boleh, itu nggak aci. Nggak aci, nanti hasilnya nggak sesuai dengan harapan. Nah, tapi teman-teman sebelumnya jangan lupa like, comment, subscribe, terus nyalain loncengnya, teng 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 teng. Jangan lupa juga follow Instagram aku @pit_tarot. Oke. Ini aku ambil kartu dulu ya. Enggak sih, nggak jauh, ngambil kartunya deket kok. Nah, tapi teman-teman, apa namanya? Kalau mau personal reading, silakan. Aku ada hari ini aku jam 7. Jangan deh ya, nanti kalau teman-teman salah mendengarkan. Gini aja. Selasa tanggal 10 November aku buka kuota Batu Mesir. Silakan nanti minta nomor rekening di DM aku atau di personal WA aku, oke? Nah, ini aku kocok kartu aku sesuai dengan keinginan hati aku ya. Ingat teman-teman temanya, malam ini apakah dia mikirin aku atau tidak? Intinya seperti itu. Dan fokus bayangkan dia biar apa yang kamu pikirkan tentang dia kita menyatu, dan harus dari diri sendiri ya, dan jujur pada diri sendiri, oke? Ini aku tebar. Bismillahirrahmanirrahim. Aku akan mulai nomor satu. Tungguin ya, aku pilih ya. Nomor satu. Apakah dia malam ini mikirin aku? Ini nomor satu. Nomor dua. Ini kartu ini agak licin, jadi belum rapi dulu, nggak apa-apa ya. Ini nomor tiga. Aduh, kedua. Dan ini nomor empat. Oke, aku akan rapikan dulu teman-teman. Sebentar. Ini nanti buat kartu tambahan. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, aku lupa deh mau beli nomor 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Oke, silakan teman-teman. 20 detik dimulai dari sekarang. Ingat ya, fokus, bayangin dia, fokus, dan jujur pada diri sendiri untuk pilih nomornya. Sudah? Oke. Sudah, aku akan ambil kartu nomor 1. Aku singkirkan nomor 2, 3, dan 4 ya. Sekarang nomor 1, apakah malam ini dia kepikiran kamu atau tidak? Wow, berlimpah. Ada kartu meninjau masa depan, pendekatan, dan pesimis. Jujur di kartu aku dia kepikiran kamu. Sangat kepikiran kamu. Bahkan dia kepikiran berpikirnya gini. Aduh, hari ini si Fitri jalan sama siapa ya? Jangan-jangan ada cowok yang ngedeketin dia, atau ada orang yang ngedeketin dia. Aduh, gue jadi pesimis nih, bisa nggak ya gue dapetin hatinya dia lagi gitu? Atau bisa nggak ya gue apa namanya tidak terlalu posesif sama dia, atau tidak terlalu apa ya namanya ya, kepikiran dia, masa gue bisa percaya nggak sih sama pasangan gue. Nah, itu dia aku lihatnya. Jadi nomor 1 itu adalah sebenarnya si dia ini basicnya sudah bagus, dia pikirannya sudah ke arah masa depan. Cuma dia belum istilah kasarnya terlatih untuk jujur pada dirinya dia sendiri, dan dia juga belum pede dengan
keuangannya dia. Padahal sih kalau aku lihat dari kartu, keuangannya dia sudah bisa dibilang cukup ya, cukup untuk kehidupan berumah tangga. Ya kalaupun nanti bisa beli rumah, beli motor, beli mobil gitu kan, itu bonus ya gitu kan. Tapi di sini sudah cukup untuk memberikan nafkah lahir dan batin menurut kartu aku. Dalam pikirannya dia setiap malam itu hampir dia kepikiran, aduh dia ada yang suka nggak ya. Terus kira-kira dia Fitri ini bakal jujur gak ya sama gue kalau ada yang ngechat, ada yang ngechat dia cowok, atau intinya gini loh, pasangan gue tuh kamu tuh jujur gak sama aku, kamu tuh terbuka gak sama aku, jangan-jangan kamu tertutup dan kamu apa namanya nggak mau tahu tentang hubungan kita gitu. Jadi dia tuh takut gitu loh. Jadi ya apakah memang dia kepikiran kamu? Aduh, hampir setiap hari dia kepikiran kamu karena dia ada rasa takut untuk kamu, takut diambil orang. Nah kadang dia juga jeleknya adalah dia pesimisnya dia itu adalah, aduh kira-kira gue bisa nggak ya jalanin sama Fitri, aduh kira-kira gue bisa nggak ya nanti kedepannya serius sama Fitri. Nah jeleknya dia tuh di situ. Tapi sebenarnya basically aku lihat dari kartu aku tuh aman-aman aja dan bisa-bisa aja ya. Cuma memang dari dirinya dia aja yang belum pede, sehingga membuat dia sendiri kayak curigaan orangnya, curigaan, pocecip gitu kan, kurang percaya sama pasangan gitu loh. Jadi ya apa ya istilah kasar ya, jadi kayak ngerasa dianya tuh belum, karena dianya nggak pede makanya dia bersikap seperti itu gitu. Dan dari tema kita hari ini, apakah dia mikirin kamu, jujur hampir setiap hari dia mikirin. Apalagi kalau misalnya dia sudah hampir jemput kamu kerja nih, terus udah nyampe rumah nih, ntar dia kepikiran, aduh si Fitri lagi ngapain ya, pasangan si kamu lagi ngapain ya, aduh jangan-jangan si kamu tiba-tiba nyampe rumah terus diajak cowok makan bakso keluar, aduh. Nah jadi ya netting gitu loh. Jadi kasar pikirannya dia negatif sendiri gitu loh, karena ya aku lihat dia begitu sayang dan begitu berusaha untuk bisa memiliki kamu seutuhnya gitu kan. Sama juga seperti sosok apa ya, gebetan, misalnya gebetan kamu, apakah mikirin kamu juga? Ya mikirin, malah dia juga takut kalau misalnya ada cowok yang suka juga sama kamu dan kamu malah merespon cowok lain gitu. Intinya sama gitu kan. Jadi sosok dia ini adalah ada rasa kekhawatiran, ada takut kalau kamu dimilikin orang lain, dalam arti adalah kalau misalnya takut kamunya malah tergoda sama orang lain dan malah bisa memilih orang lain gitu. Nah itu dia yang aku lihat. Dan sebenarnya basically ya, bagusnya dia itu dari segi materi dia sudah cukup bagus lah untuk arah keseriusan dalam hal pernikahan ya gitu kan. Cuma dianya belum pede dan masih ngerasa maju mundur. Cuma ya kalau kita bilang ya, orang itu butuh kepastian. Jadi kalau memang kamu mau niat serius, ucapkanlah, niatkanlah. Nanti segala bentuk perjalanannya, kalau memang Allah berkehendak pasti akan ketemu jodoh. Tapi kalau memang Allah tidak berkehendak, Tuhan tidak berkehendak, ya mau kamu sudah berjuang semaksimal mungkin juga kalau memang tidak jodoh ya nggak akan jodoh gitu loh. Istilahnya seperti itu. Nah makanya di sini untuk kamu jangan sampai menyesal untuk dia jangan sampai menyesal di kemudian hari, yang hanya ada pikirannya, aduh dianya, aduh kamunya tuh kayak gimana sih, si Fitri mikirin gue nggak ya, pacar gue mikirin gue gak ya. Nah jangan cuma kepikiran kayak gitu doang gitu loh, tapi kepikiran untuk, aduh si Fitri ini kalau disukain sama cowok yang lebih serius gimana ya, tiba-tiba dia bilang sama aku kita putus dan aku mau serius gimana ya. Nah jangan sampai kayak gitu juga gitu. Jadi ya kalau bisa kamunya harus bisa mengontrol diri, dan dari diri kamunya juga mengontrol diri, dari diri dianya juga niatkanlah. Kalau memang kamu serius, ucapkanlah. Untuk segala bentuk perjalanannya, persiapannya, pasrahkanlah. Karena semua segala bentuk jodoh itu mutlak di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia cuma memberikan proposal di ACC apa kagak. Nah ya udah kayak gitu. Jadi jangan kamu nanti nyesel di kemudian hari, ditikung sama orang di sepertiga malam. Jangan gitu, karena orang itu dia doanya kuat. Nah masa kamu masa dia juga doanya melempem. Nah jadi ya kamu jadi dia harus benar-benar berjuang. Dan kalau aku boleh saran juga, kalau memang kamunya juga mau sama dia, ayo support dia untuk meyakinkan hatinya dia lebih dalam lagi. Itu dia. Jadi nomor satu, apakah dia selalu apakah dia malam ini mikirin kamu? Always, selalu, insya Allah setiap malam dia selalu kepikiran kamu, karena dia ada rasa takut kamu diambil orang. Itu dia nomor satu. Sekarang aku lihat nomor 2 ya. Di sini ya nomor 2 ya. Ini nomor 3 aku singkirkan. Ini nomor 4 aku singkirkan. Nah nomor 2. Oke. Oke, sudah kelihatan apakah malam ini dia kepikiran kamu? Jujur kagak. Bukan aku ketawa karena ngenyek, bukan, tapi karena apa? Jangan pada
senewan dulu yang pilih kartu nomor 2 karena dia pekerjaannya banyak sekali. Bahkan untuk dia yang namanya ibarat kata makan aja itu telat loh. Gimana makan, gimana mikirin kamu gitu kan. Ya pasti dia kepikiran, tapi nggak kepikiran yang aduh hujan nih, aduh si Fitri pulangnya gimana ya, nanti dia pulang sama siapa ya. Dia nggak sampai kayak gitu, dia cuma mikir hujan, semoga Fitri baik-baik aja. Dia cuma kayak gitu doang. Karena apa? Dia sudah stres dengan pekerjaannya dia gitu kan. Mungkin selang-seling kayak work from home, terus udah gitu bekerja di kantor, di rumah, kantor, rumah. Nah kadang pekerjaan kantor itu ada yang kurang beres kan, mau nggak mau kita kerjain terus. Nah itu jadi kelihatan sekali di nomor 2 ini, dia bukan tidak mikirin kamu, tapi memang dia kayak lagi fokus dengan pekerjaan dia. Dan aku juga lihat dari kartu aku di sini, bukan berarti cueknya dia itu cuek yang tidak baik ya, bukan cueknya juga cuek yang jahat ya, tapi memang cueknya dia adalah dia tidak mau ribut dengan kamu. Dalam arti contohnya gini, uh, yang kamu nanti bisa ke rumah aku nggak gitu kan, kita udah lama nih gak ketemu gitu kan. Aku nggak berani ngomong apa-apa, tapi kalau aku bisa aku ke rumah. Dah itu aja, pokoknya kamu jangan paksa aku untuk ke rumah karena ini aku lagi stres banget, kerjaanku banyak banget. Nah emang itu betul gitu, di kartu ini ada kartu pekerjaan, kerja keras gitu loh. Karena memang dibalik punten ya, dibalik sekarang nyari pekerjaan susah, dia pun pengen pekerjaannya dia juga aman dalam posisi saat ini gitu loh. Nah daripada dia diawasin, kegeser, amit-amit cabang bayi dipecat gitu kan, nah mendingan dia mempertahankan. Terus udah gitu, cuma jeleknya dia adalah dia tidak bercerita tentang keadaannya dia. Jadi seolah-olah kamu mau menerka-nerka nih, aduh jangan-jangan dia tiba-tiba lagi makan siang sama cewek, aduh nanti jangan-jangan dia lagi kayak gini, aduh gitu. Jadi kamu tuh wajar ya kalau kamu pada akhirnya berpikir yang kurang baik, kurang apa ya, yang berpikir nggak apa ya, yang berpikir netting, wajar gitu. Karena memang mungkin dari dianya adalah tidak menyampaikan sesuatu hal yang sedang dia lakukan, terutama saat dia bekerja itu gitu loh. Jadi kalau aku lihat sih di sini harus tenang ya, harus tenang. Terus udah gitu harus lebih apa ya, harus lebih mawas diri juga. Karena memang yang aku lihat dari kartu aku, dia dan kamu tuh ujiannya berbeda. Ujiannya di dia itu adalah pekerjaan dan banyak orang yang suka sama dia. Ujiannya di kamu, kerjaan kamu nyantai tapi banyak juga lawan jenis yang suka sama kamu. Nah itu sama-sama ada ujiannya, cuma bedanya dia kerjanya pusing, kamu kerjanya agak nyantai. Nah kenapa dia pusing, kenapa dia pengen benar-benar bekerja konsentrasi, karena dia tahu sekarang ini punten sekali teman-teman, nyari pekerjaan susah. Jadi dia pengen fokus dengan pekerjaannya dia, apa yang sudah dia dapatkan, apa yang dia sudah bisa lakukan dengan loyalitasnya dia terhadap pekerjaan. Dia pengen ibarat kata pekerjaan ini bisa memberikan jangka panjang buat dia, makanya dia konsentrasi banget dengan pekerjaan. Dan apakah malam ini dia kepikiran kamu? Jujur di kartu aku tidak, karena terkalahkan oleh pekerjaan. Tapi bukan berarti tidak kepikiran. Misalnya contoh yang tadi saya udah bilang, aduh hujan nih Fitri, pulang sama siapa ya, udahlah bismillahirrahmanirrahim, aku doain dia baik-baik aja selama sampai rumah, amin, dah gitu. Karena dia nggak berani menawarkan diri, yang kamu pulang sama siapa aku jemput ya gitu kan. Dia nggak berani kayak gitu karena hujan udah pasti macet gitu kan, nanti dia nggak bisa menyelesaikan pekerjaannya dia lagi gitu loh. Jadi dia yang nggak berani untuk bertanya-tanya. Tapi yang pasti kalau kamu ngabarin udah di rumah, pasti dia jawab dan dia cuma bilang alhamdulillah, puji syukur kamu udah di rumah, ya udah mandi jangan lupa makan ya, udah paling standarnya kayak gitu doang gitu ya. Tapi tetap dia kepikiran, tapi memang lebih banyak kepikiran tentang pekerjaan. Itu yang aku lihat dari kartu aku nomor 2 nih teman-teman nih. Nah yang nomor 3, apakah dia kepikiran kamu malam ini? Wow. Kalau aku lihat dari kartu aku, apakah dia kepikiran kamu malam ini? Secara tidak langsung kepikiran, karena kamu dan dia tanpa disadari sedang ribut atau ada perbedaan pendapat. Jadi mau tidak mau apa yang terjadi itu dipikirkan sekali, aku lihat ya dari kartu aku. Yang pertama, memang sih secara tidak langsung hubungan kalian itu seperti barbar, alias seperti belum ada komitmen yang pasti tapi saling menjalani. Yang kedua ada kartu serba salah dan ada kartu kebimbangan. Yang ketiga ada kartu takut akan gagal. Berarti artinya adalah secara tidak langsung apakah kamu malam ini dipikirin dia? Iya. Tapi memang dia juga sadar diri karena dia belum berani memberikan kamu kepastian. Karena apa? Karena dia takut gagal.
dia pernah kecewa dengan lawan jenisnya, dia pernah sakit hati dengan pasangannya dia dulu, sehingga dia pengen menjalani sama kamu, dia nggak pengen sakit hati, pengennya happy, cuma caranya dia itu adalah tidak mau terlalu fokuskan ke kamu. Jadi dia fokuskan 50% untuk pekerjaan dan 50% untuk kamu. Jadi beda dengan yang nomor 2. Nomor 2 70% pekerjaan, 30%-nya kamu. Nah, itu aku lihat ya, karena gini loh, kalau aku lihat dari kartu aku nomor 3 ini, kenapa sampai detik ini dia belum memberikan sebuah kepastian yang jelas? Karena dia takut gagal, karena proses di masa lalunya dia membuat dia kayak gagal dan kayak apa ya, kayak stres sendiri dengan masalah-masalah dia yang ada. Dan aku juga tangkap dari kartu aku juga di sini kelihatan sekali saat ini posisinya dia seperti serba salah. Serba salah karena apa? Karena dia mau pergi dari kamu, dia belum siap, tapi mau memberikan kamu kepastian dia juga masih takut gitu loh. Jadi ya galau sendiri dianya gitu, gemes juga sih aku baca kartunya gitu kan, tapi bagaimana gitu kan, mau dipaksakan juga agak susah gitu, karena memang dari dianya itu masih pelan-pelan dan ibarat kata tuh masih berusaha untuk apa ya, yang tenang-tenang aja sih kalau aku nangkepnya dari kartu aku. Jadi ya yang pilih kartu nomor 2 sebenarnya nggak ada masalah, walaupun memang yang aku tangkap dari kartu aku 50% dia mikirin kamu dan 50% masih berat di pekerjaan dan komitmen. Makanya sehingga sampai sekarang ini kamu belum dikomitmenkan sama dia karena dia masih bimbang. Dia pengen menyelesaikan dulu semua masalahnya, mungkin dia juga pengen menyelesaikan dulu semua studinya dia gitu kan, karena dia pernah punya masa lalu yang kurang enak, sehingga dari masa lalunya dia itu dia ngerasa kayak hidupnya dia tuh takut akan gagal dalam hal percintaan. Karena apa? Karena dia tidak mau kehilangan orang yang dia sayangi nantinya. Nah, makanya perasaannya dia, kepikirannya dia terhadap kamu, dia tidak utarakan 100%, walaupun hanya setengahnya 50%, tapi saat ini yang aku lihat dari kartu aku hanya kamu yang ada di hatinya dia. Jadi memang dia fokuskan ke kamu, tapi dia belum berani berkomitmen panjang kali lebar, tapi dia maunya berkomitmen yang nanti kalau dia sudah siap dia akan aku serius nih sama kamu, kamu mau nggak nikah sama aku. Nah, istilah kasarnya itu seperti itu, atau ada kepastian dari sebuah komitmen yang dia utarakan. Mungkin selama ini misalnya kamu bilang ya kita sebenarnya apa sih, udahlah ngalir aja lah, jalanin aja lah, karena dia tahu, dia takut menjawabnya, takut udahlah kita jalanin aja sebagai pacaran, tapi dia takut, gue takut gagal, gue takut putus, gue takut nanti endingnya nggak enak gitu. Nah itu aku nangkepnya seperti itu di nomor 3. Jadi ya, apakah dia kepikiran kamu malam ini? Alhamdulillah kepikiran sekali, 50% kepikiran, 50% kepikiran pekerjaan. Itu yang aku lihat dari kartu aku nomor berapa nih? Nomor 3. Nah, yang kartu aku nomor 4 nih, gimana sih teman-teman? Wow, jujur, apakah dia kepikiran kamu malam ini? Nih yang mikirin kamu nomor 4 juga luas ya, bisa gebetan, bisa pasangan kamu, dan bisa mantan. Kenapa aku berani bilang mantan? Karena di kartu aku ada sosok sang mantan sedang kepikiran kamu dengan posisi dia sekarang ini sudah jomblo atau masih sendiri. Yang pertama aku lihat dari kartu aku, sosok yang mikirin kamu itu sosok yang baik apa adanya, rela berkorban, dan pede mampus gitu kan. Orang cover confidence gitu kan. Dan aku juga lihat sosok ini siapa, aku membaca ada orang masa lalu, karena dia ngerasa posisinya dia masih single dan masih sendiri, sehingga dia kayak ngerasa kepikiran kamu terus, atau mungkin dia udah deket dengan beberapa cewek tapi tetap yang keinget kamu. Terus kartu ketiga ada kartu antusiasme. Alhamdulillah sih aku lihat entah itu pasanganmu atau gebetanmu atau mantanmu gitu kan, dia cukup antusias ya untuk keinget kamu, bahkan untuk kepikiran kamu ya antusias sekali gitu kan. Bahkan dia kepikiran gue mau ngajak Fitri nanti kapan-kapan makan malam bareng sama keluarga gue, atau gue mau ngajak Fitri kapan-kapan jalan ke mall gitu kan sama keluarga gue gitu. Jadi ada antusiasme dari dirimu yang membuat mereka juga membuat kamu juga kayak senang gitu loh, dan membuat kamu juga kayak merasa dihargai gitu. Itu nomor 4 gitu. Dan kalau sosok mantan yang aku lihat kenapa dia kepikiran, karena dia mau mastiin kamu sudah punya pacar belum, sekarang kamu jomblo apa kagak gitu. Jadi dia pengen tahu aja sekarang kamu tuh ngapain aja, kegiatanmu tuh ngapain aja gitu. Tapi ya pasti sih ya aku tangkap ya dari kartu aku, semuanya sih kepikiran, mau nanti cowokmu atau misalnya gebetanmu atau mantanmu, semua kepikiran. Bahkan mereka juga obsesi untuk ada keseriusan ya ke depannya sama kamu gitu, karena mereka juga merasa packaging dalam diri kamu itu lengkap, dan mereka kayak ngerasa gue harus bisa dapetin dia nih, gue harus bisa dapetin Fitri nih, gue harus bisa dapetin kamu nih. Nah gitu. Dan aku juga lihat secara keseluruhan juga sih di nomor 4 ini sebenarnya sih kalau ada masalah, sedikit sih ada masalah ya, karena kadang kamunya itu tidak nyaman dengan karakternya dia yang agak-agak overconfidence.
ya mungkin kadang ngerasa ih ngapain sih cowok pede-pede amat, nyantai aja kali gitu, atau kok ini cewek agresif banget sih, confident pedenya tingkat tingkat tinggi nih gitu. Nah jadi ya kalau aku boleh saran sih, slow aja, dibikin relax aja, jangan terlalu overconfidence yang pada akhirnya membunuhmu sendiri, yaitu adalah membuat orang lain jadi ilfeel dengan dirimu. Jadi kalau bisa jadi diri sendiri, boleh pede tapi pede jangan terlalu over, ngalir aja seperti air, karena jangan sampai over kepedeanmu itu eh, menjerumuskan kamu sendiri ke sesuatu hal yang bikin kamu menyesal di kemudian hari. Itu dia teman-teman, nomor 4 aku lihatnya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah dengerin vlog aku, nonton vlog aku, udah subscribe, udah like, udah komen, udah nyalain loncengnya, udah nge-share, udah cerita ke teman-teman kalau ada tarot reader nih namanya Mbak Empit gitu kan. Nah, terima kasih banyak teman-teman, semoga segala kebaikan teman-teman dibalas Allah Subhanahu wa taala. Terus jangan lupa teman-teman follow Instagram aku @empit_tarot. Silakan bertanya-tanya, apa sih batu Mesir, harganya berapa, terus konsultasi tarot itu juga berapa. Silakan teman-teman, saya membuka jasa itu semua insya Allah. Dan tapi SK berlaku ya, alias adalah sistemnya transfer dulu, ikuti SK-nya aku, dan waktuku tidak bisa dadakan. Jadi aku punya jadwal praktek, dan jadwal praktek itu atau jam praktek itu aku share di Instastory WA. Jadi silakan teman-teman save nomor WA aku, dan sampaikan kalau misalnya teman-teman, Mbak Fit saya dari YouTube nih, Mbak Fit saya dari Instagram nih, silakan. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Mohon maaf kalau aku ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.